terhormat Bupati Maluku Barat Daya, Wakil Bupati Maluku Barat Daya, yang kami hormati Forkopimda Maluku Barat Daya, yang kami hormati para asisten Sekda Maluku Barat Daya, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Terimalah salam persaudaraan kita, Kalwedo, Kalwedo. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Kepala Desa Ilwai, Kepala Desa Kahilin Kecamatan Wetar Timur, dan Kepala Desa Karbubu, Kepala Desa Klishatu, Kepala Desa Ilmamau Kecamatan Wetar Barat Kabupaten Maluku Barat Daya, Jumat 7 Oktober 2022 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Maluku Barat Daya. Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 141/337 tahun 2022 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan penetapan pengesahan pengangkatan kepala desa Ilwai dan desa Kahilin, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Persiapan pengambilan sumpah janji jabatan. Para kepala desa yang akan dilantik, kami silakan untuk menempatkan diri. Rohaniwan dan saksi kami silakan untuk menempatkan diri. Mohon berkenan Bupati Maluku Barat Daya untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Maluku Barat Daya. Sebelum mengambil sumpah, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Diambil sumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini
adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh saudara-saudara dan oleh semua orang yang hadir sekarang. Juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang bersungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudara mengikuti kata-kata saya dengan hikmat. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan. Perwakilan Kepala Desa dari Wetar Timur, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Perwakilan Kepala Desa dari Wetar Barat, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Rohaniawan, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Para saksi, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Bupati Maluku Barat Daya, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Penandatanganan selesai. Rohaniawan dan saksi, kami silakan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Maluku Barat Daya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022, berdasarkan keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 141 Datar 337 dan keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 141 Datar 338 tahun 2022, tanggal 4 Oktober 2022. Saya, Bupati Maluku Barat Daya, melantik saudara-saudara sebagai Kepala Desa Ilwai, Kahi Ilin, Kecamatan Wetar Timur, dan Kepala Desa Karbubu, Klis 1, Ilmau-Mau, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
sejujur-jujurnya demi kepentingan dan kejayaan desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saudara. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Maluku Barat Daya. Pembacaan Fakta Integritas. Fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing. 1. Nama Yosef Raimanu, Jabatan Kepala Desa Ilwai, alamat Desa Ilwai, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. 2. Nama Obedson Lain Jaja, Jabatan Kepala Desa Kahilin, alamat Desa Kahilin, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. 3. Nama Markus Masiba, Jabatan Kepala Desa Karbubu, alamat Desa Karbubu, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. 4. Nama Lazarus Mamonung, Jabatan Kepala Desa Klis 1, alamat Desa Klis 1, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. 5. Nama Marianus Matetu, Jabatan Kepala Desa Ilma Mau, alamat Desa Ilma Mau, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Penandatanganan Fakta Integritas. Kepala Desa Ilwai, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Kepala Desa Kahilin, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Kepala Desa Karbubu, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Kepala Desa Klis 1, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Kepala Desa Ilma Mau, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Kapolres Maluku Barat Daya, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Kasih. Bupati Maluku Barat Daya, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Penandatanganan selesai, para kepala desa kami silakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar bersama sambutan Bupati Maluku Barat Daya yang terhormat Bapak Benyamin T.H. Noak ST. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya kasihi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, hadir bersama kita Pak Kapolres Maluku Barat Daya, Pak Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Pak Dandim atau yang diwakili. Yang saya hormati dan saya kasihi Pak Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Pak Wakapolres Maluku Barat Daya yang berkenan hadir. Yang saya hormati dan saya kasihi para staf ahli Bupati, para asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang saya hormati dan saya kasihi rohaniawan Ibu Pendeta. Yang saya hormati dan saya kasihi pejabat kepala desa Ilwai, Kailin, Karbubu, Klis 1, dan Ilmau Mau yang baru saja menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang saya hormati dan saya kasihi tokoh-tokoh adat, BPD dari kelima desa, Bapak Ibu semua, masyarakat dari 5 desa yang berkenan hadir di tempat ini. Dan yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan Kepala Desa Ilwai, Kepala Desa Kailin, Kepala Desa Karbubu, Kepala Desa Klis 1, dan Kepala Desa Ilmau Mau yang baru saja diambil sumpah dan janjinya. Bersama pendamping-pendamping setianya, ibu-ibu yang telah mendampingi bapak-bapak kades ini dalam suka maupun duka. Terimalah salam persaudaraan kita Maluku Barat Daya. Kalwedo. Pertama-tama saya mengajak kita semua menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas perkenan Tuhanlah, maka hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pengambilan pelantikan dan pengambilan sumpah 2 kepala desa dari Kecamatan Wetar Timur dan 3 kepala desa dari Kecamatan Wetar Barat. Lewat proses panjang pemilihan kepala desa, tarik ulur yang panjang. Saya tidak usah sebut lagi satu-satu desa yang tarik ulur itu. Tapi kita semua hari ini bisa tersenyum menyelesaikan tugas-tugas pemilihan dan penetapan kepala desa. Baru sampai di pintu awal. Bapak-bapak itu baru sampai di depan pintu yang saya juga tidak tahu apakah bapak-bapak masuk ke dalam neraka atau sorga. Tergantung bapak-bapak membawa rakyat itu kemana. Tadi lewat sumpah janji, berjanji di hadapan Tuhan dan manusia. Kemudian bapak-bapak juga menandatangani fakta integritas yang disaksikan oleh Bupati, Kapolres, dan Kajari. Itu nggak main-main loh itu. Itu artinya kita bersumpah di hadapan Tuhan dan manusia untuk melaksanakan tugas-tugas kepala desa dengan sebaik-baiknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pejabat kepala desa yang telah melaksanakan tugas dengan baik, melewati kerikil-kerikil proses pemilihan kepala desa dengan baik, dan hari ini bisa kita lantik kepala desa yang baru. Dan bagi kepala desa yang baru, saya ucapkan selamat datang dalam sistem pemerintahan nasional Indonesia. Anda masuk dalam sistem yang tentunya sistem itu ada komandonya. Anda tidak berdiri sendiri-sendiri. Anda masuk dalam sistem birokrasi Indonesia. Tanda jabatan yang saya baru pasang itu gambarnya burung Garuda.
Burung Garuda yang di situ sama dengan burung Garuda yang bupati pakai. Itu artinya satu komando, satu bahasa. Burung Garuda sama burung Garuda bahasanya sama. Satu komando. Jadi kalau Garuda yang besar berteriak A, maka yang di bawah harus A. Setuju? Siap? Siap. Karena kalau tiba-tiba yang besar perintah A, lalu di bawah sudah jadi B, maka Garuda mungkin saja sudah berubah jadi burung tekukur. Burung tekukur terbang tidak tinggi, jadi gampang kucing makan di kepala. Hati-hati, ya. Perintah untuk apa? Perintah untuk 4 tugas utama yang baru saja saudara-saudara dengar dalam SK pengangkatan saudara-saudara. Yang pertama sekali saudara-saudara laksanakan adalah melaksanakan pemerintahan di desa. Jadi pemerintahan itu harus jalan setiap hari, tidak boleh absen. Kepala desanya kalau datang ke sini bukan berarti kantor desanya tutup. Pelayanan pemerintahan tidak boleh berhenti. 1. Melaksanakan pembangunan. Kalau cuma duduk di balai desa saja tidak bikin apa-apa, ya itu bukan kepala desa namanya. Itu penjaga kantor desa namanya. Membangun, ada anggarannya, pakai dengan benar. Libatkan seluruh komponen masyarakat, bikin perencanaan dengan baik. Membangun sama-sama. Jangan ada tip dusta di antara kita. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan ke masyarakat. Bina masyarakatnya. Jadi kalau mau bina rakyat, berarti kepala desanya mesti lebih baik sedikit dari rakyatnya. Jangan sampai kepala desa yang bikin kacau, rakyat yang nasihat kepala desa. Nah, kepala desa jadi orang tua menasihati rakyatnya. Bina masyarakat supaya bisa ikut terlibat dalam pembangunan, berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Membangun itu tidak hanya sekedar membangun tembok tinggi-tinggi, gedung hebat-hebat, rakyatnya lapar. Membangun yang nanti mendorong rakyat agar rakyat menjadi berdaya, berdiri jadi kuat, otaknya pintar, pendidikannya tinggi, kesehatannya terjamin. Itu baru rakyat berdaya. Rakyat punya makan yang cukup, punya pakaian yang cukup, punya penghasilan yang cukup. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya harapkan jalankan pemerintahan ini tidak boleh ragu-ragu berkomunikasi dengan dinas. Mau bikin perdes harus konsultasikan dengan dinas. Tidak boleh ujuk-ujuk BPD sama kepala desa bikin peraturan desa tiba-tiba melarang atau membuat kalian harga suka-suka. Tidak boleh. Semua peraturan, saya juga sama. Saya mau bikin pemerintah daerah ini, mau bikin peraturan daerah, itu harus sinkronkan di provinsi. Jangan sampai bertabrakan dengan aturan-aturan yang di atas. Itu yang namanya Garuda sama Garuda mesti sama-sama berbahasa Garuda gitu. Jangan Garuda yang dibawa jalan sendiri jadi tekukur. Nah. Ya. Jadi rajin datang di sini, rajin komunikasi, bukan rajin datang. Nanti dana desanya habis lagi buat perjalanan dinas. Rajin berkomunikasi, telepon bisa. Di 5 desa ini sinyal sudah mulai bagus toh. Sudah bisa baku halo-halo toh. Nah, itu lagi saya usul lagi tambah itu. BTS itu di wetar itu 82 saya minta. Tapi tahun ini pemerintah pusat baru mau membantu 21. Jadi yang masih blank itu yang tidak ada itu kita dorong untuk pakai dulu. Yang masih kurang lancar tapi masih dapat sinyal, masih cari di gunung, sudah sabar-sabar. Kita tahan dulu sambil mudah-mudahan tahun depannya lagi baru kita minta lagi. Intinya harus komunikasi. Lalu datang urusan di desa, datang urusan saja di dinas. Jangan urusan siang di dinas, urusan malam di tanah rata. Habis duit. Habis duit.
Saya udah pasang itu satpol situ, mata-mata banyak. Dicatat videonya, diambil. 2 kali 3 kali dana desa saya suruh periksa. Sebelum masuk dalam lubang dalam, lebih baik saya masih kepala masih kelihatan, pegang kepala kasih naik. Daripada nanti udah masuk di jurang tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa dibantu. Hati-hati. Kan banyak desa jadi contoh. Hati-hati. Tidak usah takut pakai dana desa. Pakai yang penting direncanakan dengan jelas, dengan rakyat, membangunnya transparan, beli semen 10 sak, bilang beli semen 10 sak, nah, harganya nggak bohong-bohong, nggak ada masalah. Nah, begitu. Lalu berdayakan masyarakat. Masyarakat punya potensi apa di desa? Dorong, bantu, backup untuk bisa bersama-sama. Sinkronkan dengan pembangunan di kabupaten. Begitupun proyek-proyek nasional, proyek-proyek kabupaten yang masuk, kepala desa memfasilitasi, membantu mengkomunikasikan kepada rakyat sehingga contoh mau bangun jalan tiba-tiba rakyat sasi, mau bangun jalan rakyat stop, harga material suka-suka kepala desa, akhirnya kontraktornya rugi, kontraktornya kabur, proyek tidak masuk lagi, harga yang masuk akal. Nah, tidak boleh rakyat rugi. Tapi juga jangan sampai kita menghambat proyek-proyek yang masuk. Ya, ini tanda Garudanya yang beli siapa ya? BPMD. BPMD yang beli. Atau mereka sendiri beli? Beli sendiri. BPMD sudah pungguak kepeng. BPMD beli. Bertahun-tahun berulang-ulang bupati lantik orang, tusuk setengah mati di bintang ini. Karena satu pakai karet, satu apa ini lagi dibikin ini. Beli yang tinggal tempel, yang satu bagus, tinggal tempel, tak selesai. Yang ini kepala desa, yang satu ini siapa? Camat. Atau koordinator kepala desa, kok warnanya beda? Ini aneh-aneh saja kamu bikin. Protokoler, walaupun dinas-dinas itu atur kaki kepala, kamu yang tegakkan, kalau enggak usah ada pelantikan. Jadi masuk itu langsung protokoler proteksi, enggak boleh pelantikan. Bupati tidak boleh datang. Walaupun dinas sudah siap, protokoler bilang tidak siap, tidak siap. Ini ulang-ulang saya udah ngomong. Yang praktis-praktis lah coba. Barang yang bisa gampang, kenapa bikin susah itu? Samakan itu. Ada yang pakai tempel aja itu, udah dipasang, tinggal ambil plak, selesai. Ini pasang plak, selesai. Ini 4 warna hitam, 1 warna tembaga. Ini sama saya hampir sama ya, tapi dia kebalik. Nah. Karena lurah sama kepala desa beda, gitu loh. Ini punya lurah ini dipakai. Gak disortir, gak dicek. Level yang sama, jabatan beda. Yang satu itu lurah, yang satu itu kepala desa. Nah. Ini yang teknis-teknis sebenarnya nggak boleh saya marah-marah, tapi aneh gitu, harus dibilang. Kemudian, udah kita lewat yang marah-marah itu. Kemudian, bapak-bapak ini pakai bintang bunga kelor 1, ibu-ibu bunga kelornya lebih tinggi 2. Jadi kadang-kadang ibu-ibu bisa jadi kepala desa bayangan. Hati-hati. Kepala desanya itu bapak-bapak, ibu-ibu bantu. Bantu muka jangan marah-marah di rumah supaya rakyat mau datang. Temui bapak kepala desa. Jangan lagi besok, pemilihan kepala desa sudah selesai, pelantikannya sudah selesai, tidak boleh lagi ada kotak-kotak di desa.
pulang, rangkul semua kekuatan, himpun semua kekuatan untuk membangun. Jadi mama juga jangan sampai kasih panas bapak-bapak. Begitu orang mau urus KTP, datang Pak, jangan kasih keterangan Pak, itu kemarin dia lawan Pak, dia tidak pilih Bapak. Masalah ini kan. BLT nanti kasih ke tim sukses aja, jangan kasih ke itu. Hati-hati. Kita ada BLT double-double tuh, BLT banyak. BLT dari desa, BLT dari kabupaten, provinsi, BLT BBM. Itu jangan bohong. Kalau orangnya sudah mati, lapor. Orangnya sudah meninggal, bikin laporan. Keterangan desa. Jangan orang sudah meninggal, tanda tangan, ambil duitnya, ketahuan, ketemu sama yang itu, baju coklat yang lebih tua itu. Coklat pakaian dinas ini kalau pakai kekisan itu muda naik sedikit, agak tua. Terus agak tua itu udah masuk di Pak Kapolres, urusannya di polisi. Makin ketua lagi yang gelap itu mau masuk di ruang gelap itu. Jadi makanya jangan, ya, BLT bantuan pastikan bahwa penerima bantuannya itu betul orangnya ada. Kemudian jangan didobel. Kalau yang provinsi itu untuk menutup yang kosong. Kalau begitu, yang desa sudah bayar di Yohanes dapat sini anulir satu. Salah satunya harus dicabut. Pilih, ambil yang mana? Desa punya atau yang kabupaten punya. Karena maksudnya sama. Nanti beda dengan yang BLT BBM. Karena kenaikan BBM itu memang langsung dikasih dari kantor pos. Dengan data DTKS yang ada di kementerian. Mereka langsung transfer. Itu juga dipantau. Jangan diam-diam. Kalau udah dibayar belum, lapor informasi supaya kita juga menyurat ke kementerian. Pak, jangan tiba-tiba nanti rakyat bilang, wah ini yang lain dapat, kita enggak, kepala desanya lagi tidur. Kasih tahu informasi. Kasih tahu pakai mulut, nggak bisa bikin surat resmi. Lapor. Supaya nggak ditanggapi dinas, nggak ditanggapi bupati, Bapak nutut. Saya kan sudah bikin surat. Bukan dia bikin gitu. Kasih tahu resmi gitu. Ya. Kira itu pulang, rangkul semua kekuatan, bangun komunikasi baik dengan semua stakeholder di sana. Ada kepala sekolah, ada guru-guru yang sekolahnya lebih tinggi, ada pendeta, ada tokoh agama di sana. Ajak diskusi, ajak bicara untuk membangun bersama-sama desa. Bisa ya? Bisa. Ini yang pendidikan paling tinggi, yang paling ujung. Paling ujung kepala desa Ilmu Mau ini S1. Jadi saya harap Ilmu Mau lari lebih kencang. Tapi yang lain juga harus buktikan bahwa pendidikan formal tidak menjamin bahwa saya kalah gitu. Saya sekolah tidak tinggi karena orang kaya di dunia itu sekolahnya tidak tinggi-tinggi. Orang kaya raya dunia ini itu bukan profesor. Sekolahnya kadang-kadang diusir-usir di sekolah. Tapi jadi orang kaya raya, artinya tidak jamin bahwa kalau kepala desa itu pendidikan cuma SMP, nanti lebih jelek dari kepala desa yang pendidikannya SMA atau sarjana. Tidak ada jaminan itu. Yang bikin saudara-saudara berhasil adalah pertama, jangan pernah merasa tahu semua hal, lalu tidak mendengar orang lain. Minta petunjuk dengan orang lain. Dan kerja tulus, niat, pasti bisa. Pasti bisa. Bisa Kak? Siap? Siap ya? Nanti 1 tahun kemudian saya evaluasi. Data kemiskinan di 5 desa ini sudah mulai turun-turun ke saya. Kalau saya miskin, bilang saya miskin. Yang Mete berapa ribu pohon. Di Ilmu Mau ada tanam jambu Mete ke saya. Ada. Berapa ton sekarang panen? Sudah ada data? Belum. Pulang datakan. Sekian ton.
Saya jadi kepala desa 6 tahun, itu saya ingin tingkatkan berapa kali lipat. Nah, rakyat dibantu dengan cara apa? Supaya bisa jambu metenya tambah banyak. Harus ada program ke sana. Yang mana yang mau didorong? Hasilnya mesti kelihatan 6 tahun. Jambu metenya 4 tahun juga sudah berbuah, ya kan? Kalau hasil jambu mete saja hebat, atau madu, bisa. Madu itu ada cara untuk bikin lebahnya tidak lari. Ada cara. Di Jawa orang ternak madu di pohon-pohon kembang di pinggir-pinggir rumah. Gak apa-apa, bisa. Karena dia nggak pakai asap ngusirnya. Dia pakai pelindung tubuh, APD, dia masuk, geser lebahnya, ambil madunya. Tidak ambil semua, ambil sebelah dulu. Kasih tinggal dia punya ratu dulu. Ratunya masih tetap, ambil setengah. Nanti 1 minggu lagi dia bikin lagi rumah di sebelah kan, tempat yang potong. Baru diambil sebelahnya. Terus putar-putar dia di situ sah. Tidak jauh-jauh, karena kita kalau usir pakai asap, dia di sini nanti lari lagi tambah pohon lebih tinggi lagi. Naik susah, ya kan? Begitu. Ini sekedar contoh, gitu. Contoh. Ada potensi. Di sana ada potensi madu, ada potensi kebun, ada potensi ternak. Bisa. Di Kli 1, kerbau seberapa kerbau? Suliar semua ya. Over pun kerbau seberapa ribu? Kli 1 toh, warmong toh. Jadi yang kayak begitu. Beta ingin besok itu Wetar Barat, Wetar Timur, ya, Kailing air ada jalan Kak, Sulacar, ada jalan, ya. Nanti cek-cek, kalau macet apa desa tolong bantu lihat apa yang itu, karena jalurnya kan jalur pipanya jauh. Mudah-mudahan air itu bisa berguna untuk masyarakat di desa Kailing. Ilwai ya dekat ibu kota jadi kecamatan ya. Mudah-mudahan jalan ke itu kita bertahap nanti kita bangun untuk dorong sampai di Kailin dan ke Ilpokil, ya. Tahun ini kita bangun dari sebelah, jalan dari ini belum masuk di wilayah mereka. Ilputi ke Masabu Mahuan, kemudian dari Uha ke Lurang, Lurang ke Namatang, lalu kemudian Sulit ke Erai. Saya lagi usul untuk mudah-mudahan secara bertahap bangun untuk dari Ilputi menuju Kli 1. Kli 1 saya lagi minta untuk PPI yang dulu dibangun itu bisa didorong lagi. Mudah-mudahan ini kondisi negara juga lagi harga BBM kurang stabil, segala macam. Mudah-mudahan kalau ekonomi membaik pasti pemerintah pusat bantu. Kita berdoa, kita berjuang untuk bisa infrastruktur ini masuk. Kalau ini sudah masuk, mudah-mudahan akses di Wetar sudah mulai membaik, potensi pertaniannya bisa membaik, kita bisa lebih meningkatkan kesejahteraan. Barangkali itu harapannya, semoga pelantikan ini membawa berkat bagi desa-desa, 5 desa ini, dan pelantikan ini membawa berkat bagi Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Kalwedo. Kalwedo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ada dalam doa bersama dan doa di saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya D. Teslato MSSI. Bapak Bupati, seluruh tamu undangan yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa dan izinkanlah saya untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di sorga, kami muliakan namamu pada kesempatan ini, sebab atas perkenanmu jualah Engkau telah menghimpunkan kami di tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami tengah mengadakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi para kepala desa yang ada di Kecamatan Wetar Timur dan Wetar Barat. Tuhan berkenan menyertai dan memberi kepada kami roh hikmat, kebijaksanaan, memberi kepada kami kuasa-Mu supaya dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai para pemimpin di daerah ini, niscaya kami mampu melakukannya. Dan kami percaya bahwa dengan semua yang kami lakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami. Dan mengakhiri doa ini, kami mohon turunlah berkat-Mu untuk menyertai kami semua kiranya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai bapak-bapak kepala desa yang telah diambil sumpah dan dilantik hari ini dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, menyertai semua kami yang ada dalam acara ini saat ini terus kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah berakhir seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah janji jabatan dan juga pelantikan Kepala Desa Ilwai, Kepala Desa Kahilin Kecamatan Wetar Timur, dan Kepala Desa Karbubu, Kepala Desa Kil 1, Kepala Desa Ilma Mau Kecamatan Wetar Barat. Di saat ini kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Kalwedo. Selanjutnya kita ada dalam sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan pemberian ucapan.